saat ini saya boncengan dengan tim Bapak Mujahid. Semoga perjalanan kita hari ini selamat guys, karena saya agak ngeri juga kalau kebetulan berpapasan dengan truk batubara yang besar itu. Agak ngeri juga guys. Ya Allah, perjalanan ribet banget. ribet. Nah, ini kita sudah berada di stockpile batubara yang berada di Sintapuri, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Ini terlihat tumpukan batubaranya. Ini tidak seberapa guys dibandingkan di tempat lain. Tempat lain ada yang bahkan seperti gunung tingginya, dan galian batubaranya tuh luar biasa dalam. Saat ini kita belum dapat izin untuk survei ke sana, karena ke sana ya harus izin dulu guys sama penjaganya. Jadi kita hari ini jarak jauh aja. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel YouTube aku, namanya Aisyah Putri Media. So di video kali ini aku ada di Tapil. So sebelum aja jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. So kita mulai langsung ke Spadet. Nah, sebagaimana kalian lihat, kalian bisa lihat sendiri itu tumpukan batubaranya menumpuk menggunung kecil guys. Tidak seperti ada di tempat lain yang malah lebih tinggi, lebih besar. Dan sini kayaknya masih tidak seberapa dibandingkan galian tempat lain. Guys, di sini situasinya panas. Matahari percis ada di samping kita. Coba lihat guys, debu. Ini jalan ini kelewatan tronton dan truk batubara. Ini aktivitas galian batubara saat ini tidak seperti zaman sebelum pandemi. Kalau zaman sebelum pandemi banyak aktivitas galian batubara, dan berhubung masih pandemi ini kayaknya aktivitas galian batubara jauh sangat berkurang dibanding yang dulu. Saya dengar kabar sebagian karyawannya, sebagian sopir batubaranya ada yang dirumahkan atau diistirahatkan, ada yang diberhentikan, sebagian pulang ke Jawa. Seperti ada teman saya sekarang sudah pulang ke Jawa karena lantaran masa pandemi ini, dan katanya tuh terlalu banyak syarat macam-macamnya guys, sehubungan dengan protokol kesehatan di tempat di tambang ini. Itu yang saya tahu. Yang jelas kita harapkan semoga usaha tambang batubara ini lebih banyak memanfaat daripada mudaratnya guys. Kita harapkan seperti itu, karena sebagaimana kita tahu setiap tambang, setiap galian pasti ada efek Bahaya efeknya. Meninggalkan lubang yang besar. Meninggalkan lubang yang besar. Ya. Semoga manfaatnya lebih banyak daripada bahayanya. Itu aja harapan kita. Ya, silahkan ikuti kami untuk penelusuran berikutnya. Jangan lupa nonton terus video kami sampai selesai. Itu aja. Dan jangan lupa like, comment, share ke media sosial lainnya. Sampai di sini ya guys. Jangan lupa ikuti terus keseruan dan perjalanan kita. Kan nanti di edit ya Pak Ahmad ya.
kacau. Nah ini guys, sebuah danau bekas galian batu bara. Ini danaunya cukup lebar. Jadi bagus juga tempat ini untuk foto-foto. Guys, saya teringat dulu teman saya waktu kami masih kuliah. Dia pernah bercerita bahwa kota tempat kelahirannya dulu adalah pengrajin tikar, lampit yang sukses dan kaya. Katanya, saking banyaknya duit sampai ditaruh di bawah bantal dan di bawah tilam jadi alas tidur. Oh, bayangkan guys, betapa makmurnya mereka. Hal ini dikarenakan kerajinan mereka berupa tikar lampit dan rotan adalah sebuah produk yang selalu dibeli oleh masyarakat luar, bahkan kebanyakan dari Jepang. Jepang adalah negara pengekspor tikar lampit terbesar pada waktu itu. Hal ini terus berlangsung sampai suatu ketika Jepang meminta 6 orang pengrajin tikar itu untuk mengadakan pelatihan di Jepang. Maka dengan bangga 6 orang pengrajin dikirim ke Jepang dan mengajarkan teknik pembuatan tikar lampit. Setelah orang Jepang menguasai cara pembuatan tikar lampit tersebut, maka mereka pun berhenti membeli tikar lampit, tapi cuma membeli bahan mentahnya saja. Alhasil, para pengrajin pun kehilangan pekerjaan mereka yang selama ini membuat mereka sangat berkecukupan. Wow guys. Nah, zaman dulu, ini saya lanjut cerita ya. Zaman dulu Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri, bukannya orang asing guys, apalagi Cina. Sebelum tahun 1965, seorang Taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun, Presiden Soekarno menolak secara halus. Kata beliau, saya sepakat dan itu tawaran menarik, tapi tidak untuk saat ini. Coba tawarkan kepada generasi setelah saya. Demikian kata beliau waktu itu. Soekarno merencanakan modal asing baru masuk ke Indonesia 20 tahun lagi sejak zaman itu. Setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan Indonesia memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Sebagai persiapan, beliau mengirimkan banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain. Jadi, Soekarno ingin agar sumber daya alam Indonesia dikelola oleh putra-putri bangsa sendiri. Bukannya bangsa asing guys. Indonesia masih kaya akan sumber daya alam. Bahkan Indonesia sebenarnya juga banyak mempunyai sumber daya manusia yang menguasai di berbagai bidang. Kalimantan khususnya. Daerah kami ini kaya akan batu bara dan hasil hutan seperti kayu dan karet. Saat ini hasil alam digali dan dijual keluar daerah. Alangkah baiknya menurut saya seandainya hasil alam suatu daerah itu dikelola dan dimanfaatkan oleh daerah tersebut, sehingga penduduk akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Adapun bagaimana mengolah bahan mentah tersebut, saya pernah membaca banyak mahasiswa lokal yang mengikuti perlombaan desain dan teknologi dan berbagai macam alat temuan canggih dan unik yang mendapatkan juara nasional. Saya mengambil kesimpulan, sebenarnya banyak anak-anak bangsa yang berbakat yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengolah hasil alam daerahnya sendiri menjadi sesuatu yang berguna dan bisa dipasarkan secara luas sehingga mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda. Dengan dikelolanya oleh penduduk lokal,
maka tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dan menambah subur lapangan pekerjaan, dan tentunya akan menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Namun ini semua tentunya tidak bisa mereka lakukan sendiri tanpa adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah dan pengusaha kaya yang memberikan modal untuk pengembangan usaha atau bahkan industri tersebut. Nah, inilah yang saya garis bawahi, bahwa seharusnya apapun hasil dari alam lokal atau usaha lokal harus dikelola oleh penduduk lokal tersebut. Jangan sampai seperti di Papua, hasil alam daerah dikelola oleh asing, sedangkan penduduk lokal tidak dipekerjakan. Bahkan yang tersisa cuma limbahnya saja. Nah, bayangkan, apes nggak tuh? Akhirnya penduduk hidup dalam kemiskinan, sedangkan hasil alamnya berupa emas justru diambil oleh negara lain. Sungguh terlalu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan berbagai pihak, khususnya pemerintah. Wassalam.